Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rima dengan stambuk 13020210283B3. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh Bapak Syahrul. Yang pertama adalah menjelaskan kerja masing-masing komponen PC. Yang pertama ada motherboard atau mainboard. Cara kerjanya dengan mendapat suplai tenaga dari sebuah power supply, di mana voltage akan dialirkan melalui sebuah power connector. Seluruh peripheral yang terinstal dengan MB akan mendapatkan pasokan power ini. Setelah MB mendapatkan suplai power, jalur sirkuit elektrik yang terdapat pada motherboard yang dihubungkan setiap komponen tersebut akan bekerja. Sirkuit berfungsi menyediakan tempat untuk transfer sinyal dan voltage. Lalu ada prosesor. Cara kerja prosesor secara sederhana adalah menerima umpan atau perintah masuk baik dari mouse, keyboard maupun alat penginput data terhubung. Kemudian menerjemahkan atau memproses data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Kemudian ada hard disk. Cara kerja hard disk pertama itu dilakukan pengaksesan terhadap hard disk untuk melihat dan menentukan di lokasi sebelah mana informasi yang dibutuhkan ada di dalam ruang hard disk. Lalu pada proses ini aplikasi yang kita jalankan, sistem operasi, sistem BIOS dan juga drive khusus tergantung pada aplikasi yang kita jalankan, bekerja bersama-sama untuk menentukan bagian mana dari hard disk yang harus dibaca. Seperti itu. Terus hard disk akan bekerja dan memberikan informasi di mana data atau informasi yang dibutuhkan tersedia, sampai kemudian menyatakan informasi yang ada di track sekian sektor sekianlah yang kita butuhkan. Pola penyajian informasi yang diberikan oleh hard disk sendiri biasanya mengikuti pola geometris. Lanjut lagi. Ada CD atau DVD ROM. Cara kerjanya sama dengan cara kerja hard disk atau floppy disk drive. Bedanya, bagian yang terputar adalah kepingan CD. Alat pembacanya juga bukan hard magnet tetapi sinar laser yang berkekuatan kecil. Lalu ada memori atau RAM. Sama dengan menjelaskan cara kerja prosesor tadi. Pada saat kita menjalankan komputer, device yang pertama kali bekerja adalah prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pengolahan data dan meminta data dari stroke yaitu hard disk atau HDD. Artinya data tersebut dikirim dari hard disk setelah ada perintah dari prosesor. Kemudian ada monitor. Cara kerjanya seperti ini. Saat data diambil oleh control unit menampungnya di output stroke. Setelah itu data akan kembali ditampilkan di monitor. Lanjut lagi ada power supply. Cara kerja power supply menyerap daya listrik lalu mengatur arusnya dengan perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Lalu keyboard. Cara kerja keyboard yaitu setelah kita memberikan umpan dengan menekan tombol pada keyboard, maka prosesor akan menerima umpan untuk perintah tersebut, kemudian menerjemahkan atau memproses data tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Lanjut lagi ada mouse. Cara kerja mouse hampir sama dengan cara kerja keyboard, yang memberikan umpan pada prosesor lalu menerjemahkan atau memproses perintah tersebut untuk mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware atau software terkait. Dan yang terakhir ada printer.
Printer biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu pitcher sebagai alat pengambil kertas dari tray. Tray ialah tempat menaruh kertas, tinta atau toner adalah alat pencetak sesungguhnya, karena ada sesuatu yang disebut tinta atau toner yang digunakan untuk menulis, mencetak pada kertas. Dan untuk soal yang kedua adalah menjelaskan 3 komponen penyusun prosesor. Yang pertama, control unit atau CPU. Pengatur lalu lintas dan kegiatan data yang ada di dalam komputer seperti input dan output. Aktivitas biasanya dieksekusi tanpa adanya tumpang tindih yang dilakukan secara teratur. Lalu ada arithmetic logical unit atau ALU, komponen yang melakukan perhitungan aritmatika sesuai dengan perintah yang diperoleh. Perhitungan yang digunakan supaya komputer dalam membaca instruksi dengan benar. Di dalam komponen ini, prosesor benar-benar melakukan pekerjaannya yang penting pada sebuah sistem. Lalu ada register unit atau komponen ini adalah alat penyimpanan yang lebih kecil daripada memori dan memiliki kecepatan akses cukup tinggi. Data yang telah diolah oleh CPU dan ALU akan disimpan di komponen untuk nantinya diolah kembali. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu menjelaskan perkembangan prosesor saat sekarang ini. Melalui pameran Consumer Technology Association atau CES 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Intel memperkenalkan serangkaian produk andalannya. Yang pertama ada Intel Core vPro generasi ke-11, platform terbaik untuk bisnis. Prosesor Intel Core vPro generasi ke-11 yang terbaru diluncurkan Senin 11 Januari 2021. Berdasarkan pada prosesor bisnis terbaik dunia untuk laptop tipis dan ringan, dan platform Intel Core vPro baru ini menawarkan diantaranya Intel Edwards Hill Control Flow Enforcement teknologi Intel 10 nanometer, SuperFin, performa AL 8 kali lebih baik dan produktif hingga 23% lebih cepat. Lalu ada Intel Platinum Silver, prosesor dan kemitraan baru untuk platform pendidikan terbaik. Intel memperkenalkan prosesor Intel Platinum Silver dengan Celeron seri N terbaru dengan keseimbangan kinerja media dan kolaborasi yang tak tertandingi untuk sistem pendidikan. Prosesor ini dirancang pada arsitektur 10 nanometer Intel, memberikan kinerja aplikasi keseluruhan hingga 35%, 11 dan lebih baik, dan kinerja grafis generasi hingga 78% lebih baik. Hal ini memungkinkan kinerja aplikasi dan penjelajahan yang mulus saat melakukan banyak tugas, ditambah kamera canggih dan fitur konektivitas untuk konferensi video dan pengalaman video yang diperkaya. Lalu ada Intel Core Series S, petinjau teknologi Rocket Lake dan Alder Lake generasi berikutnya untuk desktop, kepemimpinan, dan platform seluler. Intel juga mendemonstrasikan teknologi desktop generasi terbaru untuk para gamer dan penggemar yang datang ke pasar dalam prosesor desktop Intel Core Series S. Kalau begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.